seperti itu. Jadi puyuh 300 itu bertelur itu hanya 150. Berarti 50%, nggak sampai 70 atau 80, jangankan ke 70 berat katanya. Itu hanya 50%, artinya separuh dari 300 itu. Harusnya ya sekitar Oke, guys. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekanku semuanya di pagi hari ini yang cerah, yang semangat, pokoknya semangat pagi untuk para rekan-rekan peternak puyuh di seluruh Nusantara. Dari mana kemarin Bandung hadir, Banten hadir, semuanya hadir. Terima kasih sudah berpartisipasi. Dari Rokan Hulu, dari Riau, terima kasih selalu monitor dan dalam tahap-tahap belajar. Kemudian yang di Surabaya, Madura juga terima kasih selalu hadir kawan-kawanku semuanya. Selalu kita saling mendukung dalam satu usaha kawan. Jadi yang di Lampung apa kabarnya? Lampung kemarin ya sama. Lampung kemarin ada permasalahan. Lampungnya Lampung Tengah, daerah Wates, rekan-rekanku terima kasih yang di Lampung Tengah Metro. Kemudian yang di Kerinci, Kerinci itu di Jambi. Perjalanan 6 jaman kalau nggak salah dari sini. Ini pagi hari ini kita panen dulu, ambil telur dulu. Setelah pengambilan telur baru nanti kita bersih-bersih ya. Jadwalnya kita bersih-bersih hari ini kawan. Jadi kalau untuk rekan-rekan mau bersih-bersih ya di ini dulu, apa namanya, telurnya dipanen dulu baru nanti terus dibersihkan. Jangan kita bersih-bersih tapi telurnya belum dipanen, nanti takutnya telur itu kena kotoran, kemudian timbul bakteri di situ, terkontaminasi di situ, nanti takutnya seperti itu. Nah, rekan-rekanku semuanya, di sini kita membahas masalah kemarin yang dari Lampung ya, Lampung Kerinci itu kemarin keluhannya sama kawan. Ini kita taruh dulu. Lampung kemudian Kerinci itu sama permasalahannya. Permasalahannya apa? Kalau yang di Kerinci itu kemarin permasalahannya itu belum bertelur. Nah, alhamdulillah saya sarankan jarak 5 hari dia ngubungi. Nah, yang di Lampung kemarin, yang di Lampung itu dia itu beli puyuh kawan. Apa namanya? Beli puyuh yang siap telur. Nah, ini dari Lampung. Saya sekarang ternaknya itu 300 ekor, keluar telur itu 150-an. 150-an. Dari puasa kemarin ya, sudah lama juga ya puasa bulan 3, bulan 4, ya bulan 3. Nah, sekarang sudah bulan kelima, 2 bulan dari puasa kemarin. Di situ kesalahannya gini kawan, kita belajar sama-sama ya, bukan berarti saya yang paling pinter, saya menggurui. Enggak, saya enggak ada niat apa-apa di situ. Mereka bertanya dengan saya, gimana caranya Pak, kok kendala saya seperti itu. Jadi puyuh 300 itu bertelur itu hanya 150. Berarti 50%, nggak sampai 70 atau 80, jangankan ke 70 berat katanya. Itu hanya 50%, artinya separuh dari 300 itu. Harusnya ya sekitar harusnya itu ya sekitar 200 lebih ya. Harusnya ya sekitar 240-an atau 250-an. Harusnya itu ya segitu. Biasanya kalau apalagi kalau itu di umur-umur yang masih apa namanya? Yang masih relatif masih muda, masih masa-masa suburnya gitu loh. Biasanya kan bagus kalau di usia-usia yang seperti itu. Nah, itu kok bisa kejadiannya kok bisa seperti itu. Harusnya ya di 250-an keluar telurnya. Nah, ada apa? Kemarin saya bilang,
sirkulasi udara gimana, kemudian kesempitan apa enggak, terus kemudian di dalam kandang itu lebarnya berapa, terus kemudian apa namanya, lebarnya berapa, kemudian isi populasi yang di dalam berapa, semuanya sudah saya koreksi di situ. Ya bukan berarti kita yang paling benar kawan ya, cuman kan kita mengarahkan ke situ supaya tidak terjadi hal yang seperti itu gitu. Mengarahkan ke situ supaya tidak terjadi hal yang seperti itu. Dari itu ke itu. Oke, intinya gini, ketidaknormalan itu dipicu terakhir saya menghubungi rupanya. Saya selidiki rupanya dipakan kawan. Dipakan. Pakan itu dari umur berapa kemarin itu ya? Intinya dia belum bertelur, sudah dikasih pakan adukan. Di situ katanya ada konsentrat, kemudian dedak, kemudian jagung. Kalau perhitungannya pas, ya saya rasa nggak terjadi kendala seperti itu gitu loh. Nggak terjadi kendala yang di situ telurnya itu kok cuman 50% gitu kan. Nah, kalaupun memang ada kesalahan di oplos itu tadi, kalau saya punya keyakinan ada kesalahan di pengoplosan itu tadi kawan. Jadi mungkin perhitungan proteinnya itu masih kurang dari 20. Karena kan dia kan masa-masa suburnya gitu. Setelah saya tanya, saya nggak tahu Pak, saya disarankan dengan peternaknya seperti itu. Nah, dari situ kawan, makanya kita kalau bisa, saran saya, waktu dari sebelum dia bertelur lah intinya, baik itu usia 30 hari maupun 40 hari, maupun dari 15 ataupun dari 0 lah. Itu saya sarankan itu pakai pakan yang murni dulu. Artinya murni itu yang asli pabrikan, yang komposisi proteinnya itu lebih dari 20%. Saya sering kali menyarankan kawan-kawan seperti itu. Lebih dari 20% lah kalau bisa. 21, 22, 23. Nah, itu bagus kawan. Yang bagus itu 23. 23 itu bagus. Biasanya pakan-pakan yang 23 itu ada apa kemarin itu ya? Bravo 511 itu bisa juga tuh 511. Kemudian ada BR1 bisa juga. Kemudian ada Kompit BR1 itu bisa juga. Nah, itu pokoknya kita cari pakan yang proteinnya itu di atas 20% gitu loh. Nanti kalau saya cerita misalkan, Pak, harus pakai pakan merek A yang proteinnya 23. Ya kalau diharuskan seperti itu terus di sananya nggak ada, kan kita yang repot sendiri gitu loh. Pokoknya intinya cari pakan ayam untuk penggemukan dari 0 sampai ke 8 minggu atau dari 0 sampai ke 4 minggu. Nah, itu di situ, cari di situ. Nah, itu merek pakan apapun itu terserah, yang penting proteinnya itu di atas 20% gitu loh. Jadi untuk masa-masa penggemukan. Nah, rusaknya itu di situ kemarin itu. Jadi saya sarankan jam-jam segini ya, jam-jam segini saya sarankan kita ambil puyuh, kemudian kita cek kawan, ya. Kita cek di bagian perutnya. Di pagi hari ini ya, pagi ini telur hari ini yang mau keluar itu di daerah sini. Nah, ini sudah ada di daerah sini. Ini sudah ada nih di sini nih. Ini bakal keluar hari ini. Jadi yang tidak ada itu biasanya kurus. Yang tidak ada calon telur di situ tadi, di perutnya itu tadi, itu dipisahkan. Pisahkan, kemudian dikasih pakan murni itu tadi, pakan pabrikan murni lah, nggak usah dicampur-campur dulu lah gitu. Nah, itu dipisahkan, dikarantinakan, mana yang bertelur, mana yang tidak, itu dipisahkan, kemudian dikasih pakan murni dulu, biar supaya berat badannya naik. Itu saya yakin berat badannya itu turun, karena proteinnya kurang. Itu saya yakin di situ. Nah, ini sedang lagi dicoba yang seperti itu. Dari 300 telur kok cuman ketemu 150, kan separuh, Pak. Rugi kalau kita hitung-hitungan di situ ya rugi. Makanya dia bilang rugi, Pak, kami nomboi terus, Pak. Dalam 10 hari kami nomboi terus untuk beli pakan gimana. Nah, ini saya sarankan seperti itu. Jadi dikarantinakan, dipisah mana yang
mau bertelur dengan enggak nanti. Terus kemudian pakai pakan yang proteinnya bagus dulu, pakai pakan pedaging dulu dipisah. Kemudian nanti berapa hari Pak ke depan tergantung kerusakan puyuh itu tadi. Puyuhnya tuh kurus betul apa enggak gitu loh. Gitu. Kita nggak berani jamin Pak 5 hari biasanya normal ya. Kita lihat dulu kondisinya gitu. Tapi biasanya kalau kita pakai pakan pedaging, kita kejar gemuknya dulu, bobot berat badannya dulu, itu biasanya nanti akan bertelur. Biasanya seperti itu yang kita temukan kasus-kasus kawan-kawan itu ya seperti itu. Biasanya ketemu terus alhamdulillah biasanya mau normal. Kalaupun memang kawan-kawan pengen ngoplos, seringkali saya sarankan ya, saya hanya menyarankan. Saya sampai sekarang menggunakan pakan murni karena populasi saya sedikit. Kenapa populasi saya sedikit? Saya hanya di indukan. Saya punya indukan. Ya, saya punya indukan. Saya nggak punya puyuh untuk konsumsi. Kalau untuk perawatan Pak sama Pak, sama untuk perawatan menurut saya perawatan antara telur tetas dengan konsumsi sama, indukannya sama juga, sama-sama puyuh kan gitu. Cuman bedanya kan kalau untuk di telur penetasan itu kan ada jantannya, kalau untuk konsumsi kan itu nggak ada jantannya. Jadi saya sarankan dari kawan-kawan kalau memang mau ngoplos itu pakan jadi, kayak kawan-kawan di Jambi ini, itu pakan jadi. Kenapa seperti itu? Kalau pakan jadi pabrikan itu sudah dipertimbangkan fosfornya, proteinnya, serat kasarnya, kadar airnya, itu semuanya sudah dipertimbangkan oleh insinyur. Jadi kita tahu siap pakai gitu. Jadi kalau memang mau ngoplos, itu pakan jadi, sama-sama pakan jadi. Karena apa? Kualitas di dedak kadang-kadang kita nggak tahu. Ya kan? Boleh mau pakai dedak, mau pakai jagung, tapi sebaiknya difermentasi biar supaya proteinnya itu nggak berubah gitu. Tapi kalau memang yang praktis, kawan-kawan di Jambi ada di video-video saya itu, biasanya kawan-kawan di sini nih, kemarin Mas Joko itu pakai Haida, itu kalau nggak salah pakai Haida, kemudian B12L. B12L itu produk dari New Hope apa ya? Itu buras nggak apa-apa, ganti buras nggak, itu sejenis buras lah gitu. Masalahnya kalau B12L ataupun buras itu harganya relatif murah kawan. Sekarang itu kalau nggak salah sekitar 250-an atau sekitar 280-an lah. Cuman itu memang proteinnya kecil. Pakan buras itu. Seingat saya itu ya 270-an lah ya. Setiap daerah beda-beda ya, harganya beda-beda. Itu memang proteinnya kecil kawan. Itu memang proteinnya itu berapa ya? Saya kurang paham juga ya. Ingat saya dulu ya, seingat saya dulu itu sekitar 14% atau 15% sekitar itu. Nah, dicampur dengan pakan puyuh murni. Pakan puyuh murni itu baik Haida, kemudian P100, seluruh merek untuk khusus puyuh itu biasanya proteinnya sekitar 20-an atau 21. Nah, itu nyampurnya satu-satu kawan. Ada di video saya itu. Kalau memang mau pakai pakan adukan, saya sarankan pakannya yang sama-sama murni dari pabrikan. Jangan kalau bahannya yang bahan mudah kita temukan di sekitar kita, ya kalau dia bagus terus. Kalau enggak, nah nanti puyuh kita ngedrop. Kan malah repot di situ. Kembali ke permasalahan awal tadi. Setelah saya suruh misahkan, kemudian dikasihlah di situ protein yang mencukupi, kemudian pakannya memang pakai pakan yang proteinnya tinggi, kembali ke starter awal lagi, alhamdulillah ngubungi sudah normal kembali. Nah, itu kawan. Jadi bukan berarti saya yang paling pinter, saya yang paling benar, saya yang paling saya menggurui, enggak. Saya bercerita berdasarkan pengalaman. Dulu pernah saya ngoplos itu nggak pakai perhitungan, tahu-tahu besok jarak 2 hari ngedrop. Akhirnya nggak bisa lagi. Kami kembalikan ke pakan awal lagi, alhamdulillah kembali normal. Oke, mungkin hanya itu rekan-rekanku. Terima kasih semuanya. Salam sukses selalu. Ya, jangan pernah berhenti berharap untuk bermimpi menjadi orang yang sukses. Dan jangan pernah bosan atau ragu untuk bertanya dengan orang yang sudah sukses. Oke, mungkin hanya itu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.